Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam kenal, aku Mbak Ivani dari Surabaya, dan di samping aku teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah kenal dan ada juga mungkin teman-teman yang belum kenal. Siapa? Oke, rahasia dulu ya. Nanti beliau akan cerita langsung siapa beliau. Cuman yang aku sangat terinspirasi dengan beliau ini adalah beliau ini salah satu wanita yang super sibuk tapi juga mempunyai bisnis yang bisa menghasilkan ratusan juta rupiah gitu. Nah, seperti apa motivasinya apa sih? Padahal masih udah punya pekerjaan tapi masih harus berbisnis. Mungkin kita bisa langsung aja dengar dari beliaunya. Boleh kenalan dong Mbak saya? Ya, boleh. Terima kasih Mbak Ivani. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmisa, biasa dipanggil Mbak Misa. Saya dari Berau, Kalimantan Timur. Kebetulan saat ini saya di rumah Mbak Ivani. Habis diajak jalan, makan berjamaah, sholat berjamaah. Oh ya, ini saya sangat tadi dibawa jalan Mbak Ivani. Sebelum saya mulai tentang saya dan Aur Citrus, saya cerita sedikit. Seharian ini sampai malam jalan sama Mbak Ivani. Jadi saya sangat salut sama beliau ini. Kita itu bukan hanya diajarin cari uang banyak yang berkah, tapi sebetul-betul belajar sama Mbak Ivani, sama mahasiswan ini. Dia itu sholat sangat menjaga betul. Jadi waktu sholat saya aja lupa kalau harus berjamaah. Ternyata kita harus berjamaah di rumah Mbak Ivani, berjamaah zuhur, asar, maghrib. Jadi saya semakin yakin bahwa saya memilih beliau sebagai mentor bisnis tidak salah, dan saya pilih Aur Citrus. Alhamdulillah saya sudah buktikan sangat-sangat membantu keuangan keluarga saya. Jadi saya cerita dari awal, saya gabung Aur Citrus itu sudah dari kurang lebih 3 tahun lalu pada saat parah-parahnya COVID. Betul sekali. Tahun 2020 pertengahan itu kan COVID yang lagi naik-naiknya banget. Nah, di situ saya sudah mulai ada ini ya. Kayak kita nggak boleh kemana-mana, betul di rumah banget, di rumah aja. Jadi saya saat itu ingat betul, saya kan masih bekerja, saya kerja di rumah sakit, saya nakes. Oh ya, saya apoteker teman-teman di sebuah rumah sakit. Saya pegawai negeri, saya ibu rumah tangga juga, 4 anak. Jadi saat itu tetap kerja, kita kan nakes tetap bekerja. Jadi saat itu saya paling pertama pakai itu propolisnya, tentu saja Mbak. Propolisnya untuk daya tahan tubuh. Jadi memang saat itu selain saya pakai sendiri juga saya jual Mbak. Jadi saat itu betul-betul banyak yang terbantu, baik untuk sembuh maupun yang kadang-kadang teman-teman itu mau cepat negatif. Pernah cerita kan malam dites dia positif terus mau naik pesawat. Itu di ini Mbak, di Jogja. Mau saya di Berau, saya di Berau, dia di Jogja. Jadi dia telepon saya, kan kalau mau naik pesawat kita harus rapid, betul kan. Jadi dia sorenya itu sudah tes anti rapid, dia positif. Sementara dia sudah punya tiket. Betul. Harus balik Berau besok jam 10 tiketnya. 10 siang ya? Iya, jam 10 siang. Jadi aku ditelepon teman-teman. Ini betul-betul real, inilah testimoni dari member saya. Bukan member sih, belum member saat itu. Masih dia tahu dari orang lain. Jadi dia tahu dari orang lain itu kalau saya jualan propolis. MPA lo ya? Ya, MPA. Jadi kan propolis itu banyak Mbak. MPA propolis. Jadi saya ditelepon, dia cerita masalahnya gini-gini. Jadi saya juga bilang saya tidak bisa jamin Bu, soalnya kan kalau 2-3 hari banyak sudah yang terbukti. Tapi ibu ini kan mau cuma semalam, mau tiba-tiba negatif besok. Bukan semalam, beberapa jam, iya kan? Mintanya kan malam di Jogja. Malam minta Mbak ada propolis, Mbak ada stokis kah di Jogja kayak gitu. Ya. Tentunya malam itu juga Mbak dapat. Jadi langsung digojekin di alamatnya beliau itu. Alhamdulillah. Jadi malam itu saya kan kasih tahu tiap 4 jam minum 1 pipet aja. Jadi enggak pakai tetes lagi. Pokoknya tiap 4 jam 1 pipet, terus ditetes juga di hidung kiri kanan. Jadi beliau ikuti. Terus besok jam 7 dia sudah tes lagi bilangnya.
Jadi alhamdulillah langsung positif, Negatif. Langsung bisa Negatif. terbang. Langsung terbang ke Berau. Nah itu betul-betul real Masya testimoni Allah. dari member saya langsung, Mbak. Itu bayangin ya, beberapa jam tuh, bukan hari ya. Oke, alhamdulillah itu salah satu dari kedahsyatan kenapa kita itu benar-benar yakin bahwa Yakin, iya. kita itu ingin mensyiarkan ya produk yang bagus ini diimbangi dengan sharing profit yang cukup besar, ya begitu teman-teman. Iya, teman. Masalah Jadi duit nih, itu gimana ya nih? itu awal mula saya tertarik di orsid terus gitu, Mbak. Jadi awal mula kan itu saya order dulu, Mbak. Iwan ingat dulu kan propolis sama lipstick yang dulu saya awal-awal mula kan. Jadi saya pikir juga awalnya aduh gimana ya kita mau jualan lipstick, kita kan pakai masker, kita pakai bedak, gimana ya. Padahal orang yang banyak saat itu di rumah aja ya. Ngapain di Jadi rumah saya pakai pikir lipstick? aduh kayaknya enggak ini bukan maksudnya bukan bisnis yang tepat saat ini kan. Tapi kembali saya propolis hari itu yang andalan saya kan. Nah alhamdulillah teman-teman dari propolis itu, karena memang pada saat itu kosmetik agak susah kita jual, Mbak, jujur. Jadi saya betul-betul propolis pada saat itu lagi naik juga loh, Mbak. Iya, tapi saya saat itu saya sehari bisa jual 30 botol sehari. Oke. Jadi itu juga yang bikin lolos saya ke Turki. Yang 2021 kan kita ke Turki. Iya, betul. Nah, dari penjualan propolis itu. Jadi itu awal mulanya. Selebihnya saya sering ini lihat bonus Mbak Ivani di WA. Saya lihat, saya bilang, aduh Mbak Ivani ini kok bonusnya tambah naik. Aku harus maksudnya mau ikutlah bisnisnya ini, jangan cuma pakai produknya aja kan. Saya mau jalankan bisnisnya gitu. Jadi akhirnya konsul sama Mbak Ivani, diajarin gini-gini. Yang paling pertama saya suka itu DMM, bonus DMM. Ya itu nggak ada di tempat lain gitu. ya. Jadi pas Mbak Ivani jelaskan bonus DMM-nya, Itu saya mudah nggak? Mudah nggak pada saat udah, saya cuma taunya satu paket 100, 2 paket 200. Jadi saya masuk di otak saya kalau 10 paket 1 juta. Itu kalau 10 paket betul 1 juta. 10 paket 1 juta itu DMM aja kan. Nah, saya belum paham di situ. Maksudnya di mana taruhnya ini pasangannya ini. Pokoknya saya DMM hari itu yang pertama. Lanjut teman-teman, alhamdulillah sampai saat ini bonus saya per hari ini 367 juta. Alhamdulillah, Masya Ya. Allah. Itu pun di masa pandemi loh ya. Iya. Di saat banyak bisnis yang justru mereka gulung tikar, ada yang udah puluhan tahun di Surabaya itu banyak banget yang akhirnya harus mengikhlaskan, ditutup itu banyak, Mbak. Dan aku melihat ada juga yang survive, dan kita harus survive ya, karena makan tetap, sekolah tetap bayar walaupun di rumah ya saat itu ya. Kayaknya ya. Iya. Jadi saya berpikir juga kan saat ini anak saya kan 4, Mbak, masa 4 sudah. Yang kemarin kan kuliah yang awal-awal tahun 2000 itu kan masih kuliah yang kakak itu. Oke, yang Masih laki-laki ya? lain, yang cewek juga, Oh, kakaknya cewek. yang ini lulus kemarin. Oh. Itu masih kuliah, itu kan masih mau penyelesaian kan gitu, dana juga. Sementara kita pandemik ini gaji juga hari itu ya jalan kan, kita PNS Mbak, gaji tetap jalan. Tapi kan kalau tahu aja kan teman-teman, kalau PNS itu kalau gaji toh pasti rata-rata punya cicilan di bank, kredit. Jadi Emang ya, itu dituntut? Enggak kan? enggak, Pak, tapi kebutuhan, Pak. Oke. Kebutuhan. Oke, Nah, oke. kebutuhan itu 90% saya rasa PNS itu punya ansuran di bank karena iya. kebutuhan tadi itu, Mbak. Soalnya kalau saya saja ini, Mbak, gaji saya itu 3 jutaan per bulan. 3 jutaan kan. Coba Mbak pikir, 3 jutaan 4 anak saya sekolah. Enggak mau Ya mikir kan? aku. Mbak Ibani enggak sampai ke sana itu pikirannya kan. Jadi saya berpikir, Mbak, aduh kalau saya enggak punya bisnis, maksudnya saya mau bikin bisnis apa gitu, sempat sih kepikiran bikin apa ya, bisnis apakah kayak jualan-jualan gitu kayak orang kan, tapi saya pikir butuh modal juga, Butuh modal besar, harus tenaga, ditungguin karyawan tenaga, kan, betul. ada karyawannya. Terus tenaga, terus harus mulai dari nol loh, Mbak, itu Mbak. Ya kita harus Dan bikin butuh modal besar itu loh, Mbak. betul sekali. Dan semuanya dipikir sendiri kalau kita konvensional, benar nggak? Nah gitu. Itulah kenapa aku dari dulu nggak berpikir untuk punya bisnis konvensional. Mm-mm. Karena itu tadi salah Modalnya itu biarpun kita istilahnya bisnis
taruhlah jual pulsa depan rumah kan, itu kita kan harus punya etalase, meja-meja itu kan Mbak, tempat kita harus stok kartu-kartu, pokoknya punya modal lah, dan itu dan gede modalnya juga, di atas pasti 20. di atas 10, pasti puluhan lah kan. Okay. Kalau George Tour kan cuma 4, sekian itu kan? udah punya 7 toko, ya kan, kalau satu toko bisa dibawa kemana-mana. 150, tokonya bisa dibawa kemana-mana. Nah ini lucunya nih ya, tokonya kalau beliaunya lagi di Berau, tokonya dibawa ke Berau. Sekarang tokonya beliaunya di Surabaya, tokonya dibawa ke Surabaya. Aku tadi bilang, Mbak, kayaknya kalau kamu di Surabaya kok banyak orderan ya kayaknya. Iya, alhamdulillah lancar. Saya di Surabaya, orderan di Berau alhamdulillah lancar, dari Taiwan lancar. Ini lagi prospek juga di Jakarta, dikit lagi Surabaya juga, dan lagi ya. Jadi mudah-mudahan bertambah. Jadi saya cerita dikit teman-teman ya, saya di Surabaya ini antar anak sekolah kuliah, alhamdulillah lulus di Unair. Jadi tentu saja pasti tidak usah ditanya lagi biaya berapa, belum lagi tiket. Masya Allah, tiket ke Berau itu mahal banget. Pesawat kok ya ini ya. Itu sampai mau demo orang saking mahalnya tiket. Karena kan transit dulu kan. Jadi saya itu Mbak Ipani rezeki anak juga kali ya. Pas mau ke sini kan, yang mau tes kesehatan sudah dinyatakan lulus. Mau tes kesehatan. Ya adalah uang, ada tetap uang, kita kan sudah siap uang. Tapi kan namanya ini masa mau digurus semua kan? Paling tidak ya adalah pemasukan. Kita sudah kurus, yang pembayarannya harus ada yang masuk lagi kan, masa ditarik-tarik gitu. Alhamdulillah Mbak Ivani, pas aku mau berangkat ke sini itu bonus itu yang 4 juta lebih sehari kan. Ada kan hari itu bonus 4 juta sekian. Nah, bisa belikan tiket, betulan kami berdua ke sini tiket kan 3 juta. 2 orang 3 juta. Itu 1 orang 3 juta kan, itu berangkat aja ya? Iya, 1 orang aja. Ya? 1 orang 2,9. 2,9. Jadi kalau 2 orang yang 5 juta. 6 juta kurang lebih ya. Kurang lebih. Itu pesawatnya, belum pesawatnya taksinya, aja ya, belum makannya ya. Tuh. Nah, alhamdulillah juga teman-teman, masya Allah ya Allah. Jadi aku tuh bersyukur banget, Allah mungkin kasih kemudahan. Di Surabaya ini tidak ada aku kenal 1 orang pun kecuali Mbak Ivani. Jadi Mbak Ivani ini kan Bunda Farida juga. Iya Bunda, ya itu kan maksudnya Mbak Ivani dan member orsis lainnya. Kalau ada kan yang lain juga Mbak Romium kan di sini juga. Adalah beberapa, tapi yang betul-betul kenal kan Mbak Ivani aja. Nah, Bunda Farida kan kemarin dijemput di bandara kan. Jadi saya ditolongin di Surabaya ini ya karena mitra orsitrus itu. Jadi itu keuntungan saya juga. Jadi bukan hanya uang, tapi betul-betul Masya Allah ketemu Mbak Ivani. Makasih banyak loh Mbak, Allah yang balas kebaikannya. Jadi Mbak Ivani aja yang aku ini di Surabaya kan tidak ada kenal sama sekali kan. Dibawa makan sampai nginap di rumah Mbak Ivani. Jadi mitra bisnis, tapi dapat saudara baru itu kan tidak didapat di bisnis konvensional kan Mbak. Insya Allah. Nah, itu salah satu keuntungan kita juga bermain di bisnis jaringan. Network. Jadi kita tuh punya banyak teman di mana-mana. Jaringan ya. Ke Jakarta ada teman. Ini ke Taiwan ada teman. Dijemput sama Mbak Tia. Ini mau ke Jombang diajakin tinggi nantilah. Jadi itu salah satu keuntungan juga yang tidak didapat di bisnis lain. Jadi alhamdulillah selama saya di Surabaya sudah 5 harian ini Mbak, bonus saya itu lancar masuk. Kemarin cuma saya tidak upload ya, ada yang 1,5 juta, ini yang kemarin 1 hari loh ya itu ya. 1 hari ada lagi yang 200-an. Tadi ini berapa ya? Ada juga tadi. Dan insya Allah besok ada lagi yang mudahan tembus 1 juta. Ini kan lagi promo kan, banyak yang belanja. Jadi saya sih gini, kita jangan gengsi lah ya. Karena istilah orang hidup ini keras. Kalau ndak ada uang bukan segalanya, tapi kalau ndak ada uang segala-galanya itu butuh uang. Mau makan uang, bayar uang sekolah ndak bisa bayar kos sekarang. Jadi aku tadi tuh nanya gini kan, Mbak, kosnya adik berapa? Si putrinya kan aku panggil adik. 1,250. Oh iya, emang di Surabaya segitu. Iya Mbak, ada AC-nya, kamar mandi dalam atau luar? Ya wes nggak apa-apa. Aku cuma mikir gini, sambil kurang kan, Mbak bisa gajinya 3,5 juta.
bayar kos anaknya ini baru satu loh ya. 1,2 baru satu anak, belum yang lainnya. Terus ini baru kosnya, belum makan dan lain Belum. sebagainya. Jadi mungkin untuk anak yang di Surabaya kurang lebih loh ya ini. Ini antara 2 sampai 2,5 juta. Ya kan untuk makan. Ya itu belum SPP, belum apa-apa, belum minta sepeda motor belum. Mau beli motor ini insya Allah bisa. Insya Allah dimudahkan Allah. Jadi gitu ya teman-teman. Perjuangan seorang ibu, seorang anak itu masya Allah. Maka dari itu kalau aku melihat seorang anak yang udah lulus kuliah, habis itu entahlah membalas apalah, membalas hasil, mungkin hasil dari kerjanya, hasil dari bisnisnya, sebagian untuk orang tua itu masya Allah. Aku sangat banyak berdoa untuk mereka itu dimudahkan Allah semuanya. Karena aku melihat perjuangan ibu untuk anak itu wah seperti jatuh bangun dibela-belain, yang penting anak aku pakai iPhone, yang aku pakai yang biasa nggak apa-apa gitu kan. Anakku yang makan ayam, aku makan tempe pun nggak apa-apa kan gitu ya. Gitu teman-teman, masya Allah banget. Jadi ya untuk teman-teman yang sekarang punya profesi, sedang bekerja di sebuah perusahaan atau di karyawan atau mungkin staff di jabatan Anda teman-teman sekarang di kantor atau dimanapun, teman-teman jangan menutup peluang usaha untuk mempunyai bisnis sendiri ya. Seperti kita sekarang. Jangan takut mencoba. Nah, jangan takut mencoba, betul. Seperti kita sekarang mulai bisnis sendiri. Kenapa saya bilang bisnis sendiri? Karena tidak ada orang yang memecat kita di sini. Walaupun ibarat kata kita mungkin 1 minggu aku lagi hamil nih Mbak, kena demam hamil, lagi mual, aku nggak bisa ngerjain bisnisnya, nggak ada orang yang mecat Anda gitu kan, gitu. Tapi kalau ini terjadi di kantor, kita nggak masuk kerja 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, waduh itu. Aku nggak kerja nih Mbak, potong jasa. Nggak kerja. Potong. Kalau nggak masuk kerja dipotong jasa. Apa itu potong jasa, potong gaji? Jasa. Kita kan ada namanya jasa. Kalau nggak kerja kan nggak dapat jasa. Iya, ada potong. Kalau di karyawan kan potong gaji ya, gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi ya Mbak Ivani sama Mbak Nisa ini mengajak para wanita-wanita untuk berjuang, untuk kuat, untuk menjadi wanita yang strong untuk keluarga ya. Bagaimana caranya? Caranya carilah bisnis jangka panjang yang kita bisa kerjakan di mana saja dan kapan saja. Bahkan banyak bisnis yang seperti yang mungkin Mbak Misha dan Mbak Ivani kerjakan sekarang. Iya, banyak banget. Tapi teman-teman harus selektif. Bagaimana melihat bisnis itu jangka waktunya panjang atau jangka seumur jagungan gitu ya. Jadi mulai dari legalitasnya, mulai dari ketahanan perusahaan atau marketing lainnya ya, kalau pembayaran bonusnya, terus produk-produknya. Jangan sampai kita memilih produk yang penting ada produknya tapi manfaatnya seperti apa, itu juga harus dilihat. Karena kan sebenarnya bisnis yang kita kerjakan itu adalah bisnis kepercayaan ya, bisnis kepercayaan, produk yang bagus, terus perusahaan yang kita pilih ini bagus, atau bisnisnya ini jangka panjang, tidak ada 1 kali pun bonusnya nggak masuk rekening, telat gitu. Reward juga. Kemarin input jam 9 dapat SMS, saya kan pakai BCA, jam 11 sudah masuk. Jadi misalnya kita butuh duit cepat, ya alhamdulillah kan ini mau pulang beli tiket, ya alhamdulillah besok ada lagi. Jadi masya Allah teman-temannya masuk gini loh. Ini bisnis outset, terus kan modalnya kecil Mbak, betul lah, kecil banget. Kita dapat 4 juta sekian, anggaplah 5 juta lah, dapat 7 paket produk, kita bisa pakai sendiri, bisa dijual lagi, kita dapat 7 toko, bisa dibawa kemanapun. Kayak saya ini kan lagi di Surabaya, saya orderanku dari Brawl lancar alhamdulillah, maksudnya bisa bisa transaksi ya, bisa di mana-mana bisa. Jadi kalau misalnya bisnis toko lah, misalnya kan berangkat, ya otomatis kan tutup, ya kan. Betul. Kalaupun buka ya mungkin harus bayar karyawan, gitu kan. Betul. Dan juga ya namanya bisnis itu ya punya resiko masing-masing. Intinya gini, kalau dikerjakan ya menghasilkan, betul, ya kan. Kalau tidak dikerjakan ya bagaimana mau menghasilkan kan? Pakai logika aja lah ya, kalau usah pakai angan-angan gimana-gimana. Jadi ini bisnis yang cukup smart. Kenapa? Kita
di sini bukan hanya sekedar dapat keuntungan secara pribadi, tapi juga keuntungan ketika kita membangun aset itu ya, membangun passive income itu. Nah, apa sih passive income? Nanti kita akan masuk ke training berikutnya ya. Oh ya, kayak itu kan Mbak Ipani, passive income itu kan kayak kemarin aku 2 hari ndak input, aku ndak ada input, tapi ada bonus masuk. Nah, karena beliau udah punya reseller. Iya, saya ndak udah tahu punya siapa yang ini yang posting. yang menjual produk. Jadi gini, keuntungan teman-teman kalau jadi reseller dan jadi distributornya di Our Citrus, teman-teman satu dapat keuntungan dari penjualan pribadi, ya kan? Yang kedua, teman-teman dapat keuntungan dari perusahaan Our Citrus, ya kan? Yang ketiga, teman-teman dapat keuntungan dari reseller yang Anda ajak untuk bergabung. Jadi kita ngajak teman kita jualan produk yang Our Citrus, ketika mereka jualan kita juga dapat profitnya. Gitu teman-teman. Ada 3 loh, ya. Keren banget itu. Jadi tidak ada yang sebagus di Our Citrus, apalagi bonusnya itu Masya Allah gede-gede banget. Ya. Rewardnya juga ini sedang ada promo emas batangan teman-teman. Promonya berkala, tapi teman-teman yang sekarang mungkin sedang melihat video ini jangan berkecil hati, karena promo kita baik itu ke luar negeri, baik itu emas batangan, kadang-kadang uang cash itu selalu berkala. Di tahun ini ada, nanti di tahun berikutnya juga tiap ada. tahun ada kan. Betul sekali ya. Teman-teman pokoknya semangat terus teman-teman, apapun profesi Anda, insya Allah Anda bisa sukses di bisnis Our Citrus. Karena saya juga sebagai ibu rumah tangga, beliau sebagai PNS, sebagai apoteker, dan kami juga alhamdulillah bisa menghasilkan punya ratusan waktu juta. yang sama, kita kan juga santai, lagi santai, makan ya makan, ya kan, jalan-jalan. Jadi tidak ada tidak ada waktu lah Mbak ya. Waktu saya ini misalnya urus anak atau gini-gini, kita punya waktu sama 24 jam kan. Jadi tidak ada, misalnya saya kan 25 jam, kami cuma 20 jam ya, kita sama. Terus tips saya juga Mbak Ipani yang terakhir, kalau teman-teman mau memulai itu jangan takut tidak laku, jangan takut orang yang tidak ada mau gabung kan. Gini loh, kita post, kalau pengalaman saya Mbak ya, kalau ditanya Mbak kalau saya jualan siapa yang beli, aku tidak bisa jawab, ya kan. Mbak kalau saya ngajak orang siapa yang mau lah, saya tidak tahu. Saya kan tidak bisa, saya bukan peramal. Tapi saya sangat yakin Mbak bahwa kalau kita berusaha pasti ada hasil. Jadi berusaha di Our Citrus itu kan kita iklan, itu kan usaha. Kita promo, itu kan promo di sosial media, itu kan usaha kita. Jadi Facebook, status WhatsApp, ya, rajin aja, konsisten kan. Mau ada yang komen atau enggak, mau ada yang beli atau enggak, tetap di istilahnya hambur aja itu benih. Ya, kita hambur benih mana yang Allah datangkan rezeki, karena saya betul-betul percaya bahwa rezeki itu tidak salah alamat dan Allah sudah atur. Kayak gini kan, aku di Surabaya, aku tidak pernah tahu bahwa si A besok ngorder, tidak tahu, betul loh Mbak. Si B besok ngorder, padahal saya tidak pernah janjian, oh nanti 2 hari lagi order, enggak ada. Tiba-tiba saja, oh Mbak aku order hari ini, alhamdulillah. Itu kan yang maksudnya bukan karena saya dia order, oh karena Mbak Misa kan hebat gini, padahal enggak loh. Maksudnya saya betul-betul percaya kalau rezeki itu Tuhan yang ngatur. Jadi kalau kita usaha pasti ada hasilnya. Kalau kamu diam aja, ndak mau promo, ndak mau belajar, ndak mau konsul, alhamdulillah kita ketemu mentor yang sangat luar biasa menurutku lah. Mbak Ivani mau konsul jam berapa aja, kapan aja, tentang apa aja, pasti beliau ini balas dan gratis gitu loh. Apa aja tips dikasih. Jadi jangan diam aja, kalau enggak tahu tanya, ya konsul. Nggak apa-apa, nanya sampai paham. Akan dijelaskan dengan bahasa yang sesimpel mungkin ya. Jadi intinya gitu, mau mencoba dan mau memulai, jangan takut. Kalau itu dari saya Mbak. Iya, udah cukup kok itu. Yang ya itu udah sangat mewakili dari semuanya teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan mudah menyerah ya. Pokoknya tetap semangat dan yakin kita dilahirkan beserta dengan sudah ada rezeki di luarnya, kita jemput. Ya, jangan pernah ragu, Allah itu sudah menyiapkan rezeki yang besar buat kita. Tinggal kita itu udah berdoa belum? Ya, udah ikhtiar belum? Udah usaha belum? Terus kalau udah ikhtiar, udah konsisten belum?
Udah sabar belum? Banyak yang harus dipelajari ya. Semoga kita bisa menjadi yang lebih baik ya. Amin, Oke, terima kasih Mbak Misa ya untuk waktunya. Sama-sama, Nanti kapan-kapan kita bikin live lagi. Siap. Di Facebook kayak di mana kayak. Tapi insya Allah Mbak Misa akan sering ke Surabaya. Ya. Jadi mengunjungi si adik. Jadi kita bisa insya Allah lebih sering ketemu. Aku juga pingin kok nanti aku mau roadshow kemana-mana juga ikut. Mau ikut? Siap. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat sharing dari aku dan sharing dari Mbak Misa. Satu kata dari Mbak Misa apa? Satu kalimat. Berani memulai dan mau mencoba. Oke, yes. Berani memulai, berani mencoba, dan berani sukses. Amin. Oke, sekian dari kami. Salam Infinity, sehat, bahagia, kaya raya, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum Buat banyak orang. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dadah.